Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Jumat tanggal 26 Mei 2023. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Filipus Neri, seorang imam. Dia yang lahir di Florence di tahun 1515. Dia menetap di Roma dan menerima tahbisan imamnya di tahun 1551. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Santo Filipus Neri dipanggil dan dipercaya untuk mendampingi anak-anak muda agar mereka pun bertumbuh di dalam iman. Di bawah pendampingannya, mereka belajar untuk berdiskusi, untuk berdoa, untuk bernyanyi, mendaraskan mazmur, dan juga untuk mewartakan sabda. Bahkan mereka didampingi untuk juga menghayati nilai-nilai Injili. Sebuah perkumpulan akhirnya terbentuk dan terus berkembang. Bahkan karisma dari Santo Filipus Neri ini pun memberikan peneguhan bagi para kardinal dan juga banyak orang yang ingin menerima sakramen tobat melalui tangan Imam Filipus Neri ini. Sebuah kepercayaan yang luar biasa, seperti halnya yang kita dengarkan melalui Injil Yohanes yang kita renungkan hari ini. Bagaimana Yesus sampai 3 kali bertanya kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Awalnya Petrus menjawab dengan mantap, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Kemudian yang kedua, pertanyaan yang sama, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun menjawab, "Engkau tahu Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau." Maka Petrus pun sedih ketika mendengar pertanyaan yang sama untuk ketiga kalinya. Dengan sedih pun Petrus menjawab, "Engkau tahu segalanya, dan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sebuah kepercayaan besar akan diberikan oleh Yesus kepada Petrus, yaitu menggembalakan domba-dombanya. Setelah kebangkitan, Yesus akan naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Maka Yesus pun menitipkan domba-dombanya untuk digembalakan oleh Petrus. Sebuah kepercayaan yang tentunya tidak mudah untuk Santo Petrus. Tetapi itulah yang dipercayakan Yesus kepadanya. Ketika dia muda, dia akan mengikat pinggangnya dan akan pergi kemanapun dia mau. Tetapi ketika sudah tua, ikat pinggang itu akan dipasangkan oleh orang lain, dan dia harus menuruti kemanapun, bahkan ke tempat yang tidak dia inginkan. Itulah gambaran kehidupan Petrus pada akhirnya, pada akhir hidupnya, yang harus membela imannya dengan kematian sebagai seorang martir. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebuah kepercayaan besar diberikan kepada kita juga. Sebuah kepercayaan dari Tuhan melalui setiap panggilan hidup kita. Tentunya seringkali tidak mudah bagi kita untuk mempertanggungjawabkannya. Tetapi kita telah diberi bekal oleh Yesus, karena kita percaya bahwa Dia tidak akan memberikan sebuah kepercayaan yang tidak mampu kita penuhi. Tetapi kita percaya dengan rahmat-rahmat yang Tuhan telah sediakan bagi kita, dengan penyertaan Tuhan dan bimbingan Roh Kudus. Kita percaya bahwa panggilan apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, marilah kita lakukan dengan tulus hati dan terus menyerahkan kepada penyelenggaraan ilahi. Dengan demikian, kita tidak hanya mengandalkan kemampuan kita, tetapi juga lebih mengandalkan kuasa Tuhan yang akan menyertai dan memampukan kita.
Jangan pernah berkecil hati dengan segala ujian-ujian yang harus kita tanggung. Tetapi dengan rahmat Tuhan, semoga kita pun senantiasa dimampukan untuk bertanggung jawab atas setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Entah sebagai orang tua, entah sebagai anak, entah sebagai pendidik, entah sebagai apapun kita. Semoga berkat Tuhan memampukan kita.